Oke Bapak Ibu, setelah tadi fasilitator sebelumnya, nah sekarang akan saya lanjutkan ya. Nah sebelumnya Bapak Ibu masih semangat ya? Semangat. Baik, terima kasih. Nah Bapak Ibu, untuk materi kali ini kita akan belajar ya bagaimana cara mengurangi perilaku buruk terhadap anak. Ya, mengurangi perilaku buruk anak tersebut. Nah, sebelum kita mulai, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Bapak Ibu, kira-kira apa saja jenis-jenis perilaku buruk anak. Monggo silakan satu persatu biar adil, sebutkan satu saja perilaku yang dilakukan anak. Biasanya apa? Monggo, Pak Gofar dulu. Kalau anak saya itu susah diatur. Bisa diatur. Nggih, tersebut. 2 April Kadang suka berbohong, Pak. suka berbohong. Oh ya, sering ya. Pak Amar, Males Pak. oh males. Oh, males sekali berarti ya. Pak Rizal, monggo. Biasanya itu Pak, anak saya sering menakali anak tetangga. Atau ganjen berarti ya Pak? Ganjen juga iya Pak. Monggo Bu. Kalau anak saya sering nonton TV, Pak. Oh, sering sekali ya. Iya, kalau makan juga sambil nonton TV, Pak. Itu biasanya dari pagi sampai malam atau Pagi gimana? sampai malam, Pak. Bahaya ya Bu ya. Harus di ini ya. Iya, Pak. Bu Antin apa? Satu Kalau aja. anak saya itu biasanya ya pulang sekolah itu nggak langsung pulang tuh iya Pak pulang Langsung pulang, nggak langsung pulang ya. pulang malam saya juga nggak tahu tiba-tiba pulangnya tuh maghrib kadang isya malah Itu Pak. biasa-biasa ke warnet Pak. Aduh gitu Pak. Nah, Bapak Ibu, setelah tadi disebutkan ya macam-macam atau jenis-jenis perilaku buruk anak. Nah, sekarang saya tanya lagi satu lagi. Terus bagaimana sikap Bapak Ibu terhadap anak Bapak Ibu yang tadi melakukan perilaku buruk tadi? Monggo Pak Gofar. Kalau saya biasanya enggak, saya kan orangnya kadang pulang capek gitu ya, Pak. Oke. Kadang emosi, jadi Emosi ya, kadang ya. saya cewek, kalau nggak cewek ya saya cukup. Kalau ibunya gimana Pak itu Pak? Kebetulan ibunya itu kalau pulang sore, yang pulangnya cepat itu saya. Jadi kerja. Jadi nggak bisa mengontrol emosi ya Pak? Iya. Jadi emosinya tersebut bangkit. 2 April maupun gitu. Kalau saya sih sudah berusaha untuk menasihati ya, Pak. Cuman dia namanya anak ya, susah untuk dinasihati. Kadang kalau saya udah capek ya saya biarkan aja. Saya juga banyak kerjaan di rumah, jadi kebetulan Jadi lebih sering mengalah saja ya Bu ya. Iya. Pak Amar apa? Kalau saya sih Pak yang pertama sering saya kasih tahu ya Pak. Iya. Sering saya nasihati. Terus yang kedua sering saya contohkan Pak biar dia nggak males. Misalkan saya lagi nyapu, saya nyapu di depan dia gitu Pak. Oh, jadi caranya mencontohkan dulu ya Pak ya. Oke, terima kasih. Pak Rizal apa? Iya Pak, kalau misalkan menyangkut anak-anak didik saya, Iya. anak-anak saya pribadi, ketika anak saya nakal, ya itu paling saya mengasihkan nasihat yang baik, dan iya Pak, dan membicarakan sebab dan akibatnya itu loh Pak. Sebabnya apa nakal itu dan akibatnya bagaimana? Kan bahaya tuh Pak kalau misalkan kitanya melempar batu, anak saya melempar batu ke anak orang lain, terus palanya bocor kan itu Yang tanggung jawab orang tanggung tua. jawab iya saya. Berarti kan saya harus menjelaskan Tapi kalau sudah tepat itu yang dilakukan. Iya. Terima kasih Pak ya. Mangga, monggo Bu bisa. Kalau saya ya Pak, kadang matiin tiba-tiba Pak. Matiin. Tapi anak saya nangis Pak, jadi saya biarkan saja daripada nangis ya Pak Jadi ya. lebih baik mengalah Bu ya. Iya. Ya, jadi mungkin ada campur tangan Bapak gimana Bu? Iya, paling bapak yang marahin. Bapak yang marahin. Iya. Terima kasih. Bu Antin apa? Kalau saya biasanya jangan pulangnya sore ya. Ya. Kadang kalau saya lagi sholat dia nggak tahu tiba-tiba udah masuk ke Ke rumah rumah. tapi seringnya saya ngomong-ngomong tapi nggak didengerin gitu Pak. Bapak gimana Bu? Kebetulan bapak udah 3 tahun nggak pulang. Oh, kasihan sekali. Contohnya ya Bu. Iya. Iya nggak apa-apa Bu. Udah pulang gede juga Bapak nggak ini. apa-apa. Gak cari penggantinya Bu. Ya masih ya. Proses. Nah, baik Bapak Ibu, dari cerita yang tadi disebutkan oleh Bapak Ibu, kita bisa ambil kesimpulan, yaitu bahwa cara merubah perilaku buruk anak itu jangan sampai menggunakan kekerasan. Karena bila kita menggunakan kekerasan, akibatnya malah akan fatal, yaitu anak
menjadi lebih sering membangkang, lebih sering tidak sopan terhadap orang tuanya. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi saya sarankan sebagai orang tua, ketika anak melakukan kesalahan, lebih baik dengan cara menasehati seperti tadi disebutkan, memberi nasihat, itu lebih baik daripada kita main fisik, daripada kita main kekerasan, malah akan berdampak buruk terhadap pertumbuhannya. Mungkin seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, saya akan menunjukkan flip chart ya, flip chart tentang cara mengurangi perilaku buruk anak usia di bawah 2 tahun. Ini khusus di bawah 2 tahun ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama, membuat lingkungan aman bagi anak. Nah, Bapak Ibu ada yang bisa menjelaskan maksudnya apa? Yang pertama, membuat lingkungan aman bagi anak. Aman gimana Pak ya? Nggak ngerti. Yang ngerti? Apakah ada yang bisa berpendapat lagi? Mungkin yang balita itu kan harus dijauhkan dari benda tajam Pak ya. Oh, iya. Kayak misalkan pisau Bisa. itu dijauhkan kayak gitu ya Pak ya. Mungkin ya Pak ya. Ya, terima kasih ya. Apakah ada lagi? Cukup. Ya, cukup. Ya, mungkin saya akan sedikit menambahkan juga ya. Kesimpulannya dari membuat lingkungan aman bagi anak adalah membuat anak nyaman di rumah. Mengapa begitu? Karena sumber dari pertumbuhan anak itu adalah didikan orang tua. Didikan orang tua ya pasti dilakukan di rumah. Nah, bagaimana kita membuat lingkungan aman bagi anak? Ya membuat misalkan kondisi keluarga kita harus harmonis, ya. Lingkungan atau kamar si anak harus bersih, sehat, rapi. Misalkan kita menyediakan fasilitas yang disukai oleh anak. Nah, ini akan menjadikan aman bagi anak, nyaman juga. Nah, mungkin itu yang pertama ya. Yang kedua adalah membatasi anak menonton TV. Nah, yang tadi disebutkan oleh Bu Nisa ya, itu sangat-sangat berdampak buruk Bu. Karena bila mana si anak sering sekali menonton TV, apalagi zaman sekarang ya Bapak Ibu, tontonan di TV itu banyak sekali malah yang negatifnya daripada yang positifnya. Kita bisa lihat di berbagai macam channel malah lebih banyak menghadirkan sinetron yang tidak bermutu, ya, sering menghadirkan kekerasannya, ya, perkelahiannya. Nah, itu akan berdampak tidak baik bagi anak. Nah, selain TV ya, Bapak Ibu, selain TV ada juga dari HP atau media sosial lainnya, ya. Dari HP juga akan berdampak buruk terhadap anak. Apalagi perkembangan teknologi zaman sekarang ya. Ketika anak membuka YouTube, membuka Instagram dan sebagainya, itu banyak sekali konten-konten yang negatif terhadap anak. Nah, itu harus dicegah oleh siapa lagi kalau bukan oleh orang tuanya. Yang ketiga yaitu mengalihkan perhatian anak. Contohnya ya Bapak Ibu, ketika anak yang tadi disebutkan, ketika anak sedang menonton TV, ketika anak sedang melakukan hal yang tidak baik, si orang tua mewajibkan ya, harus wajib mengalihkan perhatiannya. Misalkan ketika anak sedang menonton TV, asik menonton TV, kita ajak dia bermain. Contohnya, kita ajak dia keluar, misalkan main kelereng, main layangan, agar si anak ini teralihkan pandangannya dan meninggalkan kebiasaan yang buruk tadi. Nah, mungkin seperti itu. Yang keempat, menjelaskan akibat perilaku buruk anak. Nah, ini sebenarnya peran orang tua di sini sangat vital sekali ya Bapak Ibu. Nah, kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian harus bisa menjelaskan dampak perilaku buruk anak itu apa ketika mereka nanti beranjak dewasa. Misalkan Bapak Ibu silakan jelaskan, misalkan, nah ketika kamu nanti besar, tapi kelakuan kamu sekarang seperti ini, kamu tidak akan bisa menjadi orang yang sukses, misalkan seperti itu. Sampaikan saja kepada anak perilaku buruk apa yang mereka lakukan dan akibatnya. Maka dari itu tugas Bapak Ibu sekalian adalah wajib memberi nasihat, memberi masukan supaya anak ini sadar dan menghilangkan perilaku buruknya. Nah, yang kedua Bapak Ibu, ini yang sesi 2 flip chart 2C. Nah, sekarang yang kedua flip chartnya ya Bapak Ibu, kita lihat di sini ada flip chart 2D. Cara mengurangi perilaku buruk anak usia 2 sampai 8 tahun. Nah, di sini yang pertama ada menjelaskan akibat dari perilaku buruk anak. Nah, di sini saya akan menanyakan kembali, apa sih maksudnya atau apa sih akibatnya ketika anak melakukan perilaku yang buruk? Silakan, apakah ada yang mau menjawab atau saya tunjuk? Jauhi teman Pak. Ya, Dijauhi teman. dijauhi teman. Satu, apakah ada lagi selain dijauhi teman? Dimarahin Dimarahin sama bapaknya. sama
dari perilaku buruk anak. Yang pasti yang sudah saya sebutkan tadi, perilaku buruk anak ini akan berdampak ketika mereka besar, ketika pertumbuhan mereka akan semakin besar. Nah, disitulah makanya tadi saya sebutkan peran orang tua sangat vital sekali di sini. Ya, mengapa? Karena hanya orang tua lah, selain dunia pendidikannya, ya, hanya orang tua lah yang bisa menjelaskan perilaku buruk anak ketika nanti mereka beranjak dewasa. Seperti itu. Yang kedua, membuat aturan bersama anak. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang membuat aturan di sini atau belum? Aturan bersama anak. Apakah ada yang sudah membuat aturan atau belum? Belum ya. Nah, nanti Bapak Ibu ketika selesai sesi pembelajaran ini, monggo silahkan Bapak Ibu di rumah membuat aturan bersama anak. Nah, aturannya apa? Aturannya tentang bagaimana misalkan si anak ini harus mengurangi perilaku buruknya. Ya, misalkan ketika anak melakukan perkelahian ya, ataupun mencuri, berikan sanksi dan harus disepakati bersama antara orang tua dengan si anak tersebut. Bisa ya Bapak Ibu ya? Nanti yang ketiga, memberikan waktu untuk menenangkan diri dan berpikir. Nah, biasanya kalau ketika anak dimarahin oleh orang tuanya, pasti dia akan merasa sedih ya. Biasanya seperti itu, merasa kecewa, bahkan ada, dan yang paling sering itu merasa dirinya mentalnya itu down. Nah, makanya penting bagi kita sebagai orang tua untuk memberikan waktu ya, sebentar saja misalkan untuk si anak ini berpikir ya, merenungkan kembali perbuatannya agar nanti kelak dia tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Ini seperti itu ya. Yang keempat, mengacukan tindakan yang tidak berbahaya dan hanya untuk menarik perhatian saja. Nah, silakan Bapak Ibu, kalau tadi perilaku buruknya dialihkan perhatiannya, nah kalau sekarang ketika anak melakukan perilaku yang baik, biarkan saja supaya dia tetap rajin melakukan hal yang baik-baik. Yang kedua juga menarik perhatian saja. Ya, ketika anak melakukan hal yang berbahaya, biasanya itu dia hanya ingin menarik perhatian. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena kurang perhatiannya dari orang tua. Ya, sudah pasti ketika anak merasa tidak terperhatikan, ketika merasa kesepian sendiri, pasti dia akan mencari sesuatu yang bisa membuat orang tuanya mengalihkan pandangannya. Seperti itu ya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Bisa. Nah, selanjutnya kita akan belajar. Nah, kita akan belajar bagaimana sih cara membuat aturan bersama anak. Nah, silakan nanti Bapak Ibu coba, saya berikan waktu 1 menit ya untuk membuat aturan terhadap kepada anak supaya anak tersebut tidak melakukan perilaku yang buruk. Contohnya misalkan ketika si anak melakukan tindakan mencuri, sanksi apa yang diberikan? Silakan ditulis ya. Ya, silakan ditulis. Saya kasih waktu 1 menit. Mulai dari sekarang aja supaya cepat. Aturannya berapa Pak? Aturannya bebas Pak, yang penting untuk anak itu bisa berubah juga cepat. Ya. Oke ya, sudah cukup, udah 1 menit. Terima kasih. Mungkin saya akan menanyakan ke Pak Amar ya. Mungkin Pak Amar sudah membuat aturan. Apa aja Pak peraturannya Pak yang sudah dibuat dengan anak Pak? Kalau dia disiplin bangun tidur, uang sakunya saya tambahin jadi 5.000. Oh ya. Tapi kalau anak itu nggak disiplin bangun tidur, uang sakunya Dipotong ya Pak. potong jadi 2.000. Seperti itu. Ada lagi Pak? Terus kalau dia nggak rajin bantu ibu atau bapaknya, Ya. keinginan dia nggak saya penuhi. Ya. Tapi kalau dia rajin bantu bapak ibunya, dia minta apa saya penuhi. Jadi di situ ada reward dan punishment-nya. Iya betul. Nah, terima kasih. Sangat bagus sekali ya Pak Amar untuk masukannya, dan sangat baik pula untuk aturannya. Dan itu Pak, saya yakin akan merubah sikap buruk anak nanti ya Pak ya. Ada lagi mungkin yang bisa menjelaskan aturan yang sudah dibuat? Pak Gofar ada? Bu April ada? Bu April? Ada. Pak Rizal, apakah ada aturan yang sudah dibuat? Ya. Kalau aturan saya di rumah atas dasar kesepakatan istri dan anak, ketika anaknya susah untuk belajar, itu kan biasanya saya nanti kan mengurangi uang pulsa. Ketika anaknya rajin, nanti setiap pagi
akan diberikan sarapan yang pastinya bergizi dan sehat bagi anak. Itu aja. Jadi lebih menonjol ke perkembangan anak yang lebih baik ya Pak ya. Oke, masih bagus juga. Nah, mungkin cukup ya dari dua orang ini masukannya. Kita akan lanjutkan kembali, yaitu kita akan coba melihat, mungkin Bapak Ibu ada yang membawa buku pintar, ada ya. Silakan Pak Amar untuk bisa dibuka halaman 2B-nya. 2B ya. Sesi 2 yang 2B. Iya Pak, iya. Siap, ada Pak. Ada. Ada. Coba mungkin Pak Amar, karena itu sedikit ya, mohon dibacakan bisa ya Pak Amar ya, supaya yang lain juga bisa mendengar. Bentar Pak. Ya, ini. Bapak santai aja Pak Amar. Berarti sesi 2 ya Pak? Iya, sesi 2 Yang 2B. 2B. Oh ya, ini Pak. Coba dibacakan di Pak Amar. Ya, ini Ibu Lili. Ibu tahu kamu merasa menyesal karena sudah berkelahi. Kamu tahu kan, kamu tidak boleh berkelahi. Itu tidak baik. Itu artinya kamu sudah melanggar peraturan. Terus, kamu tahu ada sanksi kalau melanggar peraturan. Nah, menurutmu apa sanksinya? Terima kasih Pak Amar ya, pendapatnya sangat bagus sekali. Nah, sekarang saya akan menyimpulkan ya. Dari pertemuan kita hari ini, saya akan coba simpulkan apa saja sih poin-poin pentingnya. Nah, mungkin saya mengharapkan Bapak Ibu bisa mencatat atau mendengarkan dengan seksama ya Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama adalah sebagai orang tua, kita dalam mengubah perilaku buruk anak ini harus dengan ekstra sabar, juga dengan tanpa ada kekerasan fisik ya, apalagi terhadap merubah perilaku anak tadi. Jangan sampai kita menggunakan kekerasan dalam mendidik anak, karena itu akan berdampak sangat buruk sekali terhadap anak. Mungkin seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, saya kira pertemuan untuk hari ini sudah cukup ya. Apalagi sekarang waktunya sudah sore. Terima kasih untuk kedatangannya, kehadiran